Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bertemu lagi dalam ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bertepatan pada hari ini setelah 40 hari dia bangkit, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan kita jangan putus asa, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita semua sebagai penghibur, sebagai penolong. Dan kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin saat-saat ini kita tidak dapat menyelenggarakan ibadah di gedung gereja seperti sekarang ini untuk merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus ke surga. Namun kita harus menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk tetap mengadakan ibadah di rumah. Namun Bapak Ibu, esensi daripada kenaikan Yesus ke surga tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong kita. Dan kita yakin dan percaya oleh Roh Kudus-Nya kita dapat hidup, kita dapat bertahan, dan kita yakin dan percaya kita dapat melalui semuanya ini bersama dengan Dia. Di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak melepaskan tanggung jawabnya. Ketika Dia mulai menghadap Bapa di surga, Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus ke dalam tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sekarang ini hidup di zaman anugerah, di mana oleh kasih karunia Tuhan kita beroleh hidup. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita beroleh pertolongan daripadanya. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita dapat sampai sekarang ini merasakan apa yang disebut dengan impartasi Allah, dengan keberadaan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Saudara, Roh Kudus itu merupakan roh yang lemah lembut. Dia mengajarkan kepada kita banyak hal. Dia memberitahukan kepada kita banyak hal. Oleh sebab itu, sebagai dimensi kehidupan kita, pandangan kita harus terhadap Dia, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, pasti kita ada damai sejahtera. Kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, kita pasti memperoleh pertolongan oleh karena kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biasanya kita menjalankan ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Namun dengan keadaan hal seperti ini, kita yakin dan percaya kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Kita tidak boleh menyalahkan segala sesuatu. Tapi kita yakin dan percaya kita harus tetap berdoa, kita harus tetap meminta kepada Roh Kudus untuk tetap tinggal ada bersama dengan kita. Karena apa? Karena Dia mengajarkan kepada kita segala sesuatu hal yang baik. Dia mengatakan bahwa Dia, Roh Kudus, siap menolong kita. Bahwa Roh Kudus adalah roh yang menghibur kita dikala kita lemah, dikala kita mulai down, kita mulai mungkin kehilangan arah dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya buat kita, buat semua manusia. Yang perlu kita garis bawahi di saat sekarang ini, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sebuah harapan yang hampa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sebuah harapan yang kosong, yang tanpa sesuatu hal yang diilhami oleh firman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita harapan yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Itulah firman Tuhan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, Bapak dan Ibu beserta saya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu merupakan satu janji Allah. Kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu karena Tuhan. Dan kalau saudara dan saya, Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau bertahan dan kita mau bangkit, kalau kita mau menjadikan hidup kita lebih berarti, kita harus punya yang namanya Roh Kudus.
roh yang lemah lembut, roh penghibur, roh yang memberikan damai sejahtera. Undang dia untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah menyepelekan Roh Kudus. Jangan pernah merasakan dalam hidup kita, oh yang penting saya hanya beribadah, saya nggak mau tahu tuh apa yang namanya Roh Kudus. Tapi saya mau tekankan kepada Bapak dan Ibu, kita hidup di zaman yang namanya anugerah, yang dimana kita harus bisa dan harus tahu, harus mengenal yang namanya Roh Kudus. Waktu di zaman murid-murid Yesus, ketika dia mengadakan momen-momen ibadah, ya, di mana Yesus hadir di sana, di mana Yesus melakukan begitu banyak mujizat-mujizatnya, dan saudara, waktu itu di mana Yesus berada, di situ ada mujizat. Tapi misalkan Yesus tidak ada di kota lain, dia tidak yang di mana tidak ada Yesus di sana dan tidak terdapat mujizat. Tapi di zaman anugerah ini, ketika kita berdoa di tempat ini, saudara berdoa di kota yang lain, saudara berdoa di tempat yang lain, dalam tempo dan dalam waktu yang sama, Tuhan bisa melakukan mujizatnya oleh Roh Kudus. Saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Markus 3 ayat yang ke-29. Itu berbunyi sebuah ayat di mana kalau kita sangat tidak boleh untuk menghujat Roh Kudus. Dalam Markus 3 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Oleh sebab itu saya sangat menghimbau Bapak Ibu, Saudara sekalian semua, untuk kita dapat mempergunakan kehidupan kita di zaman anugerah ini dengan sebaik mungkin. Saya rasa Bapak dan Ibu bukan hanyalah hal biasa-biasa dalam mengiring Tuhan atau mengikuti Tuhan, tetapi saya mau himbau untuk kita lebih bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan melalui firman Tuhan akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang menjadi catatan penting dalam firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus-Nya turun ke dalam kita, turun bersama-sama, ada di tengah-tengah kita untuk menjadi penghibur kita, untuk menjadi penolong kita, di mana Roh Kudus bukan roh yang sembarangan, roh yang benar-benar ada untuk membela kita, roh di mana yang kita dapat berseru di dalam namanya, kita dapat pembelaan yang luar biasa. Itu dahsyatnya Roh Kudus bagi kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah mendukakan Roh Kudus, jangan pernah abaikan segala sesuatu yang diilhamkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini, di momen ini, kita mau berdoa kepada Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur kami boleh berjumpa dalam momen ibadah Tuhan pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami, sebagai penghibur kami, sebagai pembela kami, sebagai penolong kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan khususnya Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tim medis, untuk seluruh juru rawat, untuk seluruh relawan Tuhan yang bekerja untuk menanggulangi COVID-19. Kami yakin dan percaya, berikan mereka semuanya kesehatan, kekuatan ekstra dan panjang umur Tuhan. Berikan mereka hikmat daripadamu untuk mereka boleh menangani setiap pasien Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, Engkau sembuhkan, tahirkan dan pulihkan mereka semuanya Bapa. Dan kami akan percaya Tuhan Yesus Kristus, ini akan segera berakhir dan kami boleh hidup normal kembali di negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Karena Tuhan oleh Roh Kudus-Nya sudah membela kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati akan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati juga dalam kehidupan mereka, berkati dalam keberadaan mereka, dan kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka pertolongan. Roh Kudus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah ada tetap bersama-sama dengan kami. Roh Kudus tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami
kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, kita akan berjumpa kembali nanti dalam momen-momen ibadah yang lainnya bersama GBI Jemaat Kasih Karunia. Tetap berdoa, tetap ada di dalam Tuhan, tetap bersama Roh Kudus sebagai penghibur dan pembela kita serta penolong kita. Dan kita yakin dan percaya kita akan melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.